Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vio Febriani dari kelas Pragmatik R01. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang presupposition, yang dimana peranggapan atau presuposisi itu berasal dari kata to presuppose, yang dalam bahasa Inggris berarti to suppose beforehand atau menduga sebelumnya. Dalam arti sebelum pembicara atau penulis mengujarkan sesuatu, ia sudah memiliki dugaan sebelumnya tentang kawan bicara atau hal yang dibicarakan. Lalu di sini menurut para ahli yaitu George Yule 2006-43 menyatakan bahwa peranggapan atau presuposisi adalah sesuatu yang diasumsikan oleh penutur sebagai kejadian sebelum menghasilkan suatu tuturan. Yang memiliki presuposisi adalah penutur, bukan kalimat. Lalu di sini ada jenis-jenis presupposition, yaitu yang pertama ada presuposisi eksistensial, yaitu peranggapan yang menunjukkan eksistensinya atau keberadaannya atau jati diri referen yang diungkapkan dengan kata yang definite. Contohnya seperti orang itu berjalan, ada orang berjalan. Yang kedua ada presuposisi faktif, yaitu peranggapan di mana informasi yang diperanggapkan mengikuti kata kerja dapat dianggap sebagai suatu kenyataan. Contohnya, A. Dia tidak menyadari bahwa ia sakit. B. Dia sakit. Lalu yang ketiga ada presuposisi leksikal, yaitu peranggapan leksikal dipahami sebagai bentuk peranggapan di mana makna yang dinyatakan secara konvensional ditafsirkan dengan peranggapan bahwa suatu makna lain yang tidak dinyatakan atau dipahami. Contohnya, A. Dia berhenti merokok. B. Dulu dia biasa merokok. Yang keempat itu ada presuposisi non-faktif, yaitu suatu peranggapan yang diasumsikan tidak benar. Contohnya, A. Saya membayangkan berada di Hawaii. B. Saya tidak berada di Hawaii. Jadi non-faktif ini kayak seperti bahasa gaulnya itu halu gitu ya. Lalu yang kelima itu ada presuposisi struktural, yaitu mengacu pada struktur kalimat-kalimat tertentu telah dianalisis sebagai peranggapan secara tetap dan konvensional bahwa bagian struktur itu sudah diasumsikan kebenarannya. Hal ini tampak dalam kalimat tanya secara konvensional diinterpretasikan dengan kata tanya, kapan dan di mana. Contohnya itu kapan dia pergi, lalu dia pergi. Lalu yang keenam ada presuposisi counterfactual, yaitu yang diperanggapan tidak hanya tidak benar tapi juga merupakan kebalikan atau lawan dari benar atau bertolak belakang dengan kenyataannya. Contohnya, A. Seandainya ibu kota Jawa Barat ada di Sumedang. B. Ibu kota Jawa Barat bukan di Sumedang. Lalu di sini ada contoh yang saya ambil, sumbernya berasal dari aplikasi Oren atau yang bisa disebut sebagai Wattpad, yang dimana sejenis seperti novel. Itu di sini ada kalimat andai waktu bisa diulang ya. Kalimat di atas ini, kalimat peranggapan di atas ini termasuk jenis peranggapan kontrafaktual. Karena jika kita cermati itu melalui makna dan konteksnya akan menghasilkan penafsiran tersendiri oleh lawan tutur atau pembaca, yakni waktu yang tidak bisa diulang. Dan kita hanya bisa berandai-andai aja karena contoh di atas ini ambiguitasnya terlihat dari kata andai. Mungkin begitu saja presentasi dari saya. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian semua. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.